Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Lembang Tanadoan TV. Senang sekali rasanya saya Dianika Aryatami hadir menjumpai Anda di program baru kami Sapa Tanadoan untuk edisi malam hari ini Ahad 17. Seperti biasanya kalau saya hadir pasti ada bintang tamu. Nah, bintang tamu saya kali ini kita akan berbincang banyak bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita sapa langsung saja Bapak Dr. Nus Mustaqim KRM MPD. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Pak Kadis. Selanjutnya di samping Pak Kadis ada juga Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar. Ada Pak Aswar Ahmad SPD. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aswar. Selamat malam. Kalau Pak Aswar di beberapa episode beda-beda sapaan. Kemarin jadi Bung Cua, sekarang Pak Aswar ya. Oke. Nah, untuk sama kami saat ini kami juga live streaming di fanpage LT TV. Silakan Anda komen di kolom komentar. Anda yang ingin bertanya, silakan, kami akan menjawab pertanyaan yang langsung akan dijawab oleh narasumber kami. Baik, malam ini kita akan berbincang lebih banyak terkait kurikulum muatan lokal. Nah, mungkin yang dulu-dulunya ya, ini masih bingung muatan lokal itu sebenarnya seperti apa? Apakah satu bidang studi saja atau seperti apa? Nah, ini sebagai awal kita akan berbincang dulu dan akan dijelaskan oleh Pak Kadis. Pak Kadis, kita akan berbincang tentang kurikulum muatan lokal. Perlu kami jelaskan bahwa dulu kurikulum muatan lokal itu atau muatan lokal kurikulum yang berlaku di sekolah itu banyak. Masih sekolah mengatakan bahwa inilah kurikulum yang dianggap sebagai muatan lokal dari kurikulum yang berlaku, seperti bahasa daerah, bahkan ada bahasa Inggris, bahasa Jerman, macam-macam diambil menjadi muatan lokal. Namun setelah akhir-akhir ini kami melihat fenomena ataukah program Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengembangkan pariwisata sehingga Kabupaten Kepulauan Selayar menindaklanjuti dengan upaya ada kurikulum muatan lokal khusus untuk kesenian dan kebudayaan daerah, itu dalam rangka menunjang Selayar sebagai destinasi wisata. Mengapa sampai muncul pemikiran ini yang sekaligus sebagai area perubahan pada waktu kami melaksanakan diklat di Bali tahun 2017 ini, di mana setiap peserta diklat itu diharapkan atau diwajibkan membuat satu perubahan, karena sekarang ini peserta diklat disebut sebagai pemimpin perubahan. Artinya membuat satu perubahan atau membuat satu gagasan atau inovasi di dinasnya. Nah, setelah melihat kenyataan yang ada bahwa dalam rangka memajukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar tentu didukung oleh adanya kesenian dan kebudayaan daerah. Dan inilah yang perlu dipelajari di sekolah-sekolah, sehingga mendorong saya untuk membuat satu inovasi atau gagasan, yaitu kurikulum muatan lokal yang diwajibkan kepada semua sekolah dalam hal pendidikan dasar, SD dan SMP adalah kurikulum muatan lokal kesenian dan kebudayaan daerah. Dan ini sudah dibuktikan dengan ditetapkannya peraturan Bupati nomor 81 tahun 2017 tentang kurikulum muatan lokal kesenian dan kebudayaan daerah untuk pendidikan dasar, dalam hal ini SD dengan SMP. Dan ini diajarkan mulai pada tahun pelajaran 2018-2019. Tapi untuk tahun ini pada semester genap ini sudah ada 2 sekolah yang kita jadikan pilot project, yaitu satu SD, yaitu SD 1, kemudian SD Negeri 1, kemudian satu SMP, yaitu SMP Negeri 1 Binteng. Itu yang akan menjadi pilot project atau pelaksanaan uji coba dari kurikulum muatan lokal ini. Nah, kemudian peraturan Bupati ini, yaitu peraturan Bupati nomor 81 tahun 2017, seperti itu keberadaan daripada kurikulum muatan lokal. Jadi sebenarnya juga sudah ditetapkan ya ini untuk 2018-2019. Nah, Pak Aswar terkait juga dengan
Kepala Seksi Kurikulum menyambut ini? Seperti apa tanggapannya? Ya, saya kira ini langkah yang sangat bagus. Saya menilainya adalah sebuah inovasi besar karena menyangkut hal kesenian dan budaya. Salah satu kesimpulan saya bahwa dengan adanya kurikulum ini, harapan saya seluruh anak sekolah yang ada di Kepulauan Selayar itu menemukan identitasnya, bahwa saya adalah orang Selayar dan kesenian dan kebudayaan saya wajib saya pertahankan. Ya, karena Selayar juga kaya akan kebudayaan ya. Kemarin kalau tidak salah tepat di peringatan Hari Jadi Selayar ada pencucian gong dan itu ya benda-benda kuno. Atau mungkin bahasanya kalau Pak Bupati kunonya diubah ya. Saya ingat sekali. Menjadi benda-benda pusaka, katanya biar konotasinya lebih ke positif. Nah, itu tampaknya juga menjadi salah satu inovasi ya, karena pencucian gong diakui oleh para tetua pada saat itu bahwa ini adalah salah satu yang sudah ditunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, karena memang ini semenjak adanya gong Nakara itu ini belum pernah dicuci secara ritual. Bagaimana Pak Kadis? Jadi sebenarnya pencucian benda-benda kuno yang Bapak Bupati merubah menjadi benda pusaka, saya kira itu yang lebih tepat, benda pusaka atau benda peninggalan kerajaan. Jadi biasa aja dilaksanakan pencucian, tapi pencuciannya dalam bentuk adat, prosesi adat. Artinya hanya mencuci secara sakral dengan air biasa, aslinya semula. Nah, walaupun ada yang mengatakan keasliannya berubah. Padahal justru dikembalikan ke keasliannya. Karena aslinya dulu seperti itu, tapi karena sudah lama ini tidak dicuci, akhirnya berkarat, kemudian warnanya berubah, sehingga seakan-akan masyarakat menganggap bahwa itulah aslinya. Padahal justru aslinya itulah setelah dicuci. Pola pikir masyarakat lagi ya, tapi itu sebenarnya diubah. Baik, kita masih akan kembali berbincang seputar kurikulum muatan lokal seperti apa. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di live streaming. Silakan Anda meninggalkan komentar di dalam bentuk pertanyaan di kolom komentar ya. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lembang Tanah Doang bersama dengan narasumber saya dalam program Sapa Tanah Doang, dan masih bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Dotrandos Mustaqim KRMMPD, dan juga Kepala Seksi Kurikulum Bapak Azwar Ahmad SPD. Kita kembali lanjut. Tadi sudah disampaikan ya, sebenarnya muatan lokal itu juga kita berbicara tentang bahasa Inggris, tentang bahasa Jerman, tentang kesenian, kebudayaan, banyak hal ya. Dan ternyata dari aturan yang sudah disepakati dan sudah ketok palu ini ya Pak Bupati, nomor 81 tahun 2017. Nah ini bahwa kurikulum muatan lokal sudah masuk di tahun ajaran 2018-2019. Nah ada kesenian dan juga ada muatan lokal. Nah ini dua hal poin yang kemudian juga mungkin menjadi pertimbangan Pak Kadis, ini wajib ini. Tapi kalau kita melihat tuh psikologi dari adik-adik kita sekarang atau dari kondisi pendidikan di Kepulauan Selayar, seperti apa kira-kira yang menyambut kesenian dan kebudayaan ini? Jadi dengan melihat kenyataan yang ada selama ini, bahkan kita melaksanakan lomba-lomba kesenian dan kebudayaan, padahal anak-anak tidak pernah pelajari di sekolah. Tidak pernah dipelajari. Contoh kecil Pak Kadis. Hanya diberikan latihan-latihan oleh guru-gurunya. Ini memang dipelajari, jadi dipelajari secara teori kemudian dipraktikkan. Jadi kalau selama ini hanya dipraktikkan, tidak ada teorinya. Nah, maka kurikulum muatan lokal yang khusus kesenian dan kebudayaan daerah ini
memang mengajarkan bagaimana kesenian-kesenian selayar yang asli itu, dari termasuk sejarahnya selayar, kemudian kesenian itu ada, kemudian kapan kesenian ini dilaksanakan atau diadakan, itu semua akan dipelajari melalui pelajaran kesenian dan kebudayaan daerah. Jadi bukan terfokus pada muatan lokalnya saja atau praktik kesenian, tapi termasuk kearifan-kearifan lokal yang ada di Selayar itu yang akan dipelajari dalam muatan lokal kesenian dan kebudayaan daerah. Yang selama ini hanya bahasa Inggris, bahasa Jerman, sehingga identitas keselayaran itu anak kurang paham. Bahkan lebih cenderung meminati atau menyenangi budaya-budaya luar dibanding dengan budayanya karena dia tidak paham. Nah, kita sangat berharap bahwa dengan kurikulum nantinya ini kesenian dan budaya daerah, anak-anak paham betul bahwa oh ini kesenian Selayar, ini budaya Selayar. Ternyata kesenian yang selama ini bukan keseniannya Selayar, seperti itu. Oke. Adat juga seperti itu. Ya termasuk adat budaya ya, masuk di kurikulum itu. Nah, masuk, ada istiadatnya, bagaimana menghargai orang, bagaimana itu. Bahkan termasuk ada yang dikaitkan dengan adat perkawinan Selayar, itu semua akan dipelajari. Jadi bukan keseniannya toh, tapi budayanya juga Selayar akan dijadikan bahan ajar di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Betul, karena sekarang musim Maulid, kita sangat identik dengan ambelo. Itu kan kebudayaan juga ya. Nah ini biasanya anak-anak muda hanya tahu ambelo itu secara umum saja, tapi tidak tahu sejarah ambelo itu seperti apa. Betul. Pak Aswar melihat ini juga seperti apa? Apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak kita? Oh ya, kalau saat ini kami telah menyusun sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Kadis agar segera mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama adalah kurikulum dan silabusnya itu telah siap. Silabusnya pun sudah siap Sudah ya? siap. Luar biasa ya. Ya. Untuk secara masif di Januari nanti sampai ke Juni itu penyiapan bahan ajar dan penggandaan buku bahan ajar. Nah, inilah kemudian pegangan buat guru, guru dan siswa. Tahun ajar 2018 masuk di bulan Juli. Juli. Berarti bulan 7 ya. Pertengahan tahun. Cukup banyak waktu ini untuk bisa bersosialisasi dulu ke adik-adik. Kalau tanggapan guru sendiri, guru-guru dan kepala sekolah, kan kalau Dinas Pendidikan sekarang menaungi SD SMP saja ya. Nah, bagaimana tanggapannya sejauh ini? Jadi terutama guru-guru yang backgroundnya dan pendidikannya kesenian itu sangat menyambut baik karena dia sudah akan mengajarkan kesenian dan kebudayaan daerahnya sendiri. Nah, yang kedua, kita sudah sosialisasikan dengan para kepala sekolah, bahkan di beberapa hari ada film-film singkat kita buat itu untuk meminta dukungan dari beberapa sekolah, kepala sekolah maupun elemen masyarakat termasuk SKPD yang terkait. Jadi sangat menyambut baik termasuk anak kita. Bahkan lahirnya ini peraturan bupati sekaligus menjadi dasar kami untuk membuat program-program untuk pengembangan kesenian dan kebudayaan. Jadi bukan saja pengembangan kurikulum di sekolah, termasuk pembinaan ke sanggar-sanggar. Karena kita sangat berharap bahwa gurunya mau mengajarkan secara teori, sanggar-sanggarlah yang akan mengajarkan praktiknya. Makanya akan kita sinergikan antara program sanggar dengan program sekolah. Sanggar akan menjadi lebih kreatif lagi nih ya, akan lebih benar. Dan saya curiganya nanti akan banyak sanggar-sanggar baru bermunculan. Betul, bahkan tahun 2017 ini itu sudah ada pemberian bantuan kepada sanggar berupa alat-alat kesenian yang juga dijadikan nanti media pembelajaran dan akan menyusul sanggar-sanggar berikutnya untuk kita berikan bantuan. Jadi kita berikan gendang, berikan pui-pui, berikan gong, lebih ke tradisi memang ya. Semuanya itulah harapan kita akan dijadikan media pembelajaran bagi anak-anak. Begitu. Jadi guru secara teori mengatakan kesenian batik seperti ini, kesenian tari ini seperti ini. Tidak hanya teori langsung. Untuk mempraktikkan, inilah kita kerjasamakan dengan sanggar. Karena sanggar juga sekarang di bawah
pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi audionya kalau didengar cerita guru dapat, visualnya dilihat langsung, prakteknya ada sanggar. Jadi seimbang ya mata dan telinga, tinggal hati ini. Untuk bisa merasakan bahwa ternyata kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kepulauan Selayar itu wajar menjadi perbincangan dunia. Apalagi baru-baru ini ya, batik-batik go Eropa, Belgia, luar biasa. Ini sebuah kebanggaan tersendiri ya. Baik. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di live streaming dan juga silakan Anda meninggalkan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah ya kalau Anda nonton saat ini di live streaming. Baik, sekali lagi kita masih akan kembali, tapi satu pertanyaan dulu sebelum break iklan. Tadi kalau kita mau bilang juga ya masalah sanggar ada, kayaknya ini menjadi poin baru untuk pameran pendidikan. Jadi kayaknya akan menantang lagi. Kayaknya ranking satunya bisa ini untuk pertanyaan-pertanyaan lebih ke tradisi ya. Kira-kira apa ini bayangannya ke depan setelah nanti ini Juli? Jadi kita sangat berharap, apalagi di Dinas Pendidikan ada lembaga baru kita yaitu UPT Museum, dan itu direncanakan itu setelah Bupati pindah ke rumah jabatan baru, maka Rujak Lama itu sebagai situs dan peninggalan sejarah, peninggalan budaya itu kita akan jadikan area museum. Dan di situ nantinya akan diadakan festival termasuk lomba-lomba. Oh, jadi pusat kegiatan kebudayaan ya. Kebudayaan. Itu apa namanya? Planning ke depan. Kita upayakan itu akan terwujud dan ditunjang dengan pelaksanaan kurikulum natal lokal itu di sekolah-sekolah. Jadi kita tidak lagi mengatakan sekolah ini saja, tidak, semua sekolah karena sudah diajarkan di sekolah. Demikian juga sanggar-sanggar, dia tidak ada lagi karena kita akan berikan pembinaan, berikan bantuan, termasuk bantuan alat seperti itu. Jadi Pergub ini sebenarnya kelihatannya hanya dikatakan kurikulum muatan lokal, tapi jangkauan programnya itu banyak. Betul. Terkadang untuk pengembangan budaya dan kesenian, dan sekaligus kita sangat berharap ini dapat menunjang destinasi wisata. Kenapa? Karena kedatangan para turis atau yang berkunjung ke sana bukan saja mau melihat pantai, tapi melihat keseniannya, melihat budayanya dan sebagainya. Dan itu area Rumah Jabatan itu kita jadikan nanti situs dan area pengembangan budaya. Sampai di Polres itu situs semua itu, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Boleh dirubah-rubah itu. Nah ini kalau misalnya di Goa ada Balak Lompoa, kalau di Makassar ada Benteng Rotterdam, kayaknya kalau di Selayar Rujak yang saat ini bisa menjadi pusat budaya. Betul, akan lebih destinasi wisata budaya itu. Jadi ada alasannya, apalagi sekarang Pesona Indonesia kayaknya sudah ada jadwalnya, kayaknya ini bisa masuk di kebudayaan di sana ya. Baik, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Sapa Tanah Doa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lembang Tanah Doang TV dalam program Sapa Tanah Doang. Edisi malam hari ini Ahad 17 Desember 2017. Saya Dianika dan juga dua narasumber saya. Ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar, Bapak Dr. Andus Mustaqim KRM MPD, bersama dengan Kepala Seksi Kurikulum Bapak Azwar Ahmad SP. Baik, kita melanjutkan. Kendala tidak Pak ya? Apa kendala yang sejauh ini dirasakan? Di dalam rangka penerapan peraturan bupati itu pasti ada saja kendala. Yang pertama itu bahan ajar. Kita baru mau susun, silabus sudah ada, sisa bahan ajarnya, dan itu merupakan kendala bagi guru untuk bisa menerapkan, terutama pada sekolah pilot proyek ini. Tapi insya Allah akan terjawab nantinya itu, karena kebetulan di tahun anggaran 2018 itu sudah ada kita menemukan
yaitu penyusunan buku dan bahan ajar untuk kurikulum muatan lokal kesenian dan budaya daerah. Itu saja yang menjadi kendala. Yang kedua, itu tenaga guru kita yang sangat terbatas yang berlatar belakang pendidikan kesenian dan kebudayaan. Namun saya yakin bahwa karena kita juga memprogramkan pelatihan guru-guru seni dan kebudayaan, maka saya yakin melalui itu dan mungkin kita akan melibatkan perguruan tinggi seperti UNM. Kita akan panggil gurunya, dosen, pelatih guru-guru kita terutama dalam penerapan kurikulum itu. Karena banyak guru-guru kita yang tidak berlatar belakang kesenian dan kebudayaan, tapi punya bakat dan punya minat tersendiri dalam rangka pengembangan kesenian, dan itu yang akan kita latih. Itu saja yang menjadi kendala. Yang lainnya itu saya pikir sudah dapat berjalan dengan baik karena ditunjang oleh adanya alokasi anggaran yang kita persiapkan untuk tahun 2018. Oke. Nah, kalau Pak Aswar, ini tupoksinya ada di sini. Kayaknya keributan sudah ada dari kemarin-kemarin ya. Apa kendala yang paling sulit sampai hari ini? Yang pertama itu adalah koordinasinya, karena seperti yang dibahasakan tadi bahwa keterbatasan tenaga kita ya untuk guru kesenian. Nah, kemudian kita telah mengadakan sharing-sharing dengan berbagai tokoh terkait penyampaian informasi dan mengumpulkan informasi untuk ditindaklanjuti. Nah, ini kemudian sampai hari ini kita masih on progress terkait itu. Ini ya, insyaallah berdoa aja kita bisa mengejar untuk penyusunan bahan ajar ini. Pasti, insya Allah ya. Sejauh ini masih aman-aman saja kalau di pendidikan. Nah, ke depan kalau dalam waktu dekat ada program yang segera kejar tayang atau bagaimana ini? Kalau yang tersisa mungkin sudah habis ya untuk Desember untuk 2017. Tapi yang ke depan yang mungkin akan dekat-dekat, paling dekat kegiatan dari Dinas Pendidikan. Kalau Dinas Pendidikan banyak program prioritas, ada program strategis. Kalau program strategis? Program strategis kita ini yaitu pengembangan sekolah unggulan, sekolah model maupun sekolah rujukan. Nah, kemudian yang prioritas ini yang merupakan program gratis pemerintah daerah, yaitu penyiapan pakaian gratis bagi siswa yang tidak mampu. Alhamdulillah di tahun 2017 itu sudah jalan, walaupun agak terlambat karena namanya saja program baru, tapi insya Allah untuk tahun 2018 ini kita upayakan bahwa pemberian pakaian gratis yang merupakan program bupati, wakil bupati, itu kita akan lanjutkan sebelum dimulai tahun ajaran baru, yaitu 2018 Juli. Jadi itu yang merupakan program prioritas. Kemudian strategi program-program lain yang merupakan program rutin, tentu pembinaan kepada guru-guru dalam rangka pengembangan keprofesional sebagai guru, kemudian pengembangan dalam rangka peningkatan SDM di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping itu kegiatan-kegiatan siswa termasuk penyerahan pendidikan kita laksanakan 2017, namun dengan pertimbangan pendanaan maupun kesiapan sekolah, sehingga saya merubah program itu 1 kali 2 tahun. Jadi dulu padahal baru saya mau bilang, saya hanya menunggu 1 program pemerintah pendidikan. 1 kali 2 tahun untuk program. Berarti 2019 lagi dong ini baru ada Pak ya? Tapi 2018 kita upayakan ada lagi pameran budaya. Oh ya, kalau gitu saya kit yang di situ. Jadi banyak program. Kemudian perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa kurikulum mata lokal sudah di-launching. Sudah atas nama Bupati, Wakil Bupati pada waktu itu telah menyatakan bahwa kurikulum mata lokal itu dimulai pada tahun pelajaran 2018-2019. Namun tetap ada 2 sekolah, 1 SD, 1 SMP. SD Impres Benteng 1 ya? Impres Benteng 1 sekolah Pak Sarudin dengan SMP Negeri 1 Benteng Ibu Armiati. Tapi tanggapannya semua Alhamdulillah positif menerima dengan baik, maka kita harapkan guru-guru, karena dia memang sudah ada guru kesenian memang sudah siap. Sisa bahan ajar kita mau siapkan, kita berikan untuk sesuai dengan silabus yang telah disusun.
kita berharap ke depan kalau Makassar ada pekan budaya, kayaknya Selayar juga Selayar, butuh pekan Selayar. budaya. Oh, Ini yang perlu saya begitu rindu dengan pekan budaya. Zaman saya di SD saja ini yang sering terdengar pekan budaya, pekan budaya. Semoga Selayar ada ya Iya. untuk tahun depan. Baik, closing statement boleh Pak Azwar terlebih dahulu. Iya. Untuk pemirsa Tanah Doang, harapan kami ini mendukung program Dinas Pendidikan yang utamanya adalah penerapan kurikulum lokal di sekolah-sekolah. Harapannya Pak Kadis. Jadi saya sangat berharap kepada masyarakat, para pemirsa, masyarakat Tanah Doang, masyarakat Selayar, untuk kita sama-sama mengawal program Bupati, terutama program pemberian pakaian gratis kepada siswa yang tidak mampu. Perlu kami tegaskan pada kesempatan ini bahwa yang disiapkan oleh pemerintah dana yaitu bagi keluarga yang tidak mampu. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa. Nah, kemudian tentunya saya juga berharap kepada masyarakat untuk membantu kami di dalam hal memonitoring guru-guru kita yang ada di daerah-daerah, khususnya yang ada di pulau. Yang mohon disampaikan kepada kami jika ada guru yang lalai atau kurang aktif di dalam pelaksanaan tugasnya, karena Bapak Bupati dengan penegasannya ini bahwa untuk tahun pelajaran 2018-2019 itu semua sekolah di pulau itu sudah dipenuhi kebutuhan gurunya, dan insya Allah program Bupati ini melalui Dinas Pendidikan dan Budaya itu menempatkan teman-teman guru yang belum pernah ke pulau dengan target 500 orang yang akan kita tempatkan di pulau. Namun bukan berarti 500 sebanyak itu. Yang penting sudah tercukupi sekolah yang ada di pulau, mulai dari Taman Kanak-kanak, SD dan SMP. Saya kira biar tidak sampai 500 kalau sudah terpenuhi, cuma Bupati menargetkan 500 orang untuk kita, bukan dimutasi, ditempatkan pada daerah kepulauan selama Lagi-lagi konotasi 3 tahun. kalimatnya ya. Jangan sampai disalah-artikan negatif. Karena biasanya kalau dikatakan mutasi ada apa-apanya, kenapa saya Iya. mutasi? Ini ditempatkan bagi saudara-saudara guru, teman-teman guru yang belum pernah ke pulau, karena yang di pulau itu juga Selayar, kasihan juga anak kita. Memajukan SDM Selayar bukan saja daratan, tapi termasuk yang di pulau. Oleh karenanya dengan sukarela saya menghimbau teman-teman guru, saudara-saudara guru, keluarga guru, biarlah saudara-saudara kita dulu bertugas 3 tahun di pulau, sudah itu baru bermohon pindah bagi yang mau pindah. Tapi kalau betah ya tetap saja melaksanakan tugas. Apalagi kalau di pulau enak ya, kehidupan Apalagi sebenarnya enak di enak. sana. Mungkin karena Apalagi hanya akses saja. di Jambi ya di mana itu enak. Oke, baik. Berbincang di dunia pendidikan memang tidak pernah ada habisnya. Apalagi topik yang sementara hangat di Kepulauan Selayar adalah rencana pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar akan menempatkan sekitar 500 guru yang belum pernah menginjakkan kakinya di pulau untuk melakukan proses belajar mengajar di sana untuk tingkat SD, SMP dan tingkat TK, SD dan SMP. Nah, ini kalau kita bahas sekarang kayaknya waktunya tidak cukup. Kita akan butuh momen lagi, semoga kali lain Pak Kadis dan juga Pak Azwar menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita di Sapa Tanah Doang. Ini yang kemudian menjadi akhir dari kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Diani Karyatami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.